Kaum Sodom sudah berbuat yang tak selayaknya pada Nabi Lut. Mereka bahkan berencana untuk mencelakai Nabi Lut dan ketiga malaikat yang tengah menjadi tamu. Tindakan mereka sudah sangat keterlaluan. Sebelum kaum Sodom menjalankan rencana buruk mereka, Allah terlebih dahulu menurunkan azabnya. Kabar bahwa azab yang akan datang di negeri Sodom tidak lagi hanya diketahui Nabi Ibrahim saja. Kini, Nabi Lut juga mengetahuinya. Para malaikat memberitahu Nabi Lut akan turunnya azab di negeri kaum Sodom. Namun, sebelum azab itu datang, para malaikat menyampaikan dua perintah kepada Nabi Lut. Perintah pertama, agar Nabi Lut dan keluarganya pergi meninggalkan negeri tersebut ketika malam hari. Keluarga yang dimaksud di sini adalah anak-anak beliau. Sedang istri beliau tidak termasuk, karena istri beliau termasuk orang yang akan tertimpa azab. Teman-teman tahu nggak kenapa istri Nabi Lut termasuk dalam kaum yang akan diazab? Untuk tahu jawabannya, coba deh teman-teman dengar episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, kami sudah menceritakan kalau istri Nabi Lut ingkar terhadap suaminya dan memiliki tabiat yang tidak baik. Sebenarnya masih ada kisah lebih detail tentang istri Nabi Lut. Kisahnya akan kami ceritakan di next episode ya. Perintah untuk pergi tanpa membawa istri Nabi Lut tercantum dalam surat Hud ayat ke-81. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Jangan ada seorang di antara kalian tertinggal kecuali istrimu." Selain perintah pergi di malam hari, perintah lainnya adalah jangan menoleh ke belakang. Maksudnya adalah jangan sampai ketika mendengar kaum Sodom ditimpa azab, Nabi Lut dan keluarganya tertinggal atau bahkan kembali lagi ke negeri itu. Karena tidak ada lagi yang perlu diselamatkan atau dilindungi. Azab Allah pasti akan menimpa mereka. Dari sini kita jadi belajar ya teman-teman, bahwa ketetapan Allah itu mutlak. Jika Allah katakan akan aku turunkan azab, maka pasti terjadi. Sama seperti kehidupan kita di dunia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal itu adalah ketetapan Allah. Ingat ya teman-teman, tidak ada satupun upaya yang bisa menerobos benteng takdirnya. Ketika malam hari tiba, Nabi Lut dan kedua putrinya pergi meninggalkan negeri Sodom menuju kampung terdekat. Tak satu pun kaum Sodom yang mengikuti mereka. Ketika mereka berhasil mencapai suatu kampung, cahaya fajar mulai terbit, menandakan sudah masuk waktu subuh, dan saat itulah tiba waktunya azab menghampiri kota Sodom. Azab yang tidak bisa dihindari sama sekali. Dalam surat Hud ayat ke-82, Allah menggambarkan bagaimana azab untuk kaum Sodom. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar." Teman-teman, negeri kaum Sodom yang terdiri dari 7 kota itu hancur diporak-porandakan Jibril dengan sayapnya. Ada yang menyebutkan total jumlah penduduk di sana mencapai 400.000 jiwa. Bayangkan teman-teman, semua penduduknya sekitar 400.000 orang diangkat tinggi-tinggi ke langit. Jibril mengangkatnya dengan sayap kanan dan membawanya ke langit,
sehingga penduduk langit dapat mendengar lolong anjing dan juga kokokan ayam mereka. Setelah itu, Jibril membalikkannya ke bumi dalam keadaan terjungkir. Ngeri, ngeri sekali apa yang terjadi ketika itu. Tak berhenti sampai di situ, kaum Sodom juga dihujani oleh batu terbakar yang sangat keras dan kuat. Teman-teman, jangan bayangkan kondisi seperti dilempar batu biasa ya. Kondisi yang terjadi saat itu amat sangat mengerikan. Bencana sangat besar meluluh lantakkan negeri kaum Sodom. Batu-batuan yang keras turun dari langit bertubi-tubi menghujani penduduk negeri tersebut. Bayangkan deh teman-teman, ada batu yang sangat keras banget turun dari tempat yang sangat tinggi dengan kecepatan yang super tinggi juga, lalu menghantam tubuh kita. Tubuh kita sudah pasti remuk dengan kondisi yang mengerikan itu. Seperti itulah hal yang dialami oleh kaum Sodom. Negeri kaum Sodom hancur luluh lantak. Allah lantas mengubah tempat tersebut menjadi danau busuk di mana air dan tanah di sana tidak lagi bisa dimanfaatkan. Tapi, bekas negeri yang telah hancur itu masih dapat dilalui oleh manusia hingga kini. Hal ini semata-mata untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup setelahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 37. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Teman-teman tahu kan ya, Allah meninggalkan banyak sekali tanda di muka bumi. Tanda itu menunjukkan pada sesuatu yang patut manusia pelajari. Orang yang cerdas, berakal, dan yang terpenting tunduk kepada Allah pasti melihat tanda tersebut sebagai pelajaran. Dalam kasus kaum Sodom, Allah mencantumkan kisah kaum Sodom di Al-Quran. Allah juga meninggalkan bukti negeri Sodom yang telah diazab. Semua itu ditunjukkan kepada manusia agar selalu ingat tugas dan tujuannya di muka bumi. Tujuan itu adalah menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Ketika Allah mengatakan jangan berhubungan sesama jenis, maka hal itu mutlak harus dipatuhi. Tidak ada negosiasi. Melalui kisah kaum Sodom, kita telah belajar banyak hal ya teman-teman. Masih ada pembelajaran lainnya yang bisa kita petik, yaitu dari kisah istrinya Nabi Lut. Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Teman-teman juga bisa mensupport keberlanjutan podcast ini dengan subscribe di YouTube juga ya. Link tercantum di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya.